Jumpa lagi bersama tutorial tentang server. Pada tutorial kali ini, kita masih berkutat dengan sistem operasi berbasis Linux, yaitu versi Linux 9, Debian 9.4. Pada praktek kali ini, kita akan membuat server yang difungsikan sebagai monitoring jaringan, yakni monitoring sistem jaringan menggunakan Kakti, yang mana Kakti merupakan salah satu aplikasi open source yang menjadi solusi dalam pembuatan grafik network monitoring jaringan yang lengkap. Langsung saja, pada praktek kali ini saya menggunakan aplikasi VirtualBox yang sudah diinstal Debian. Kemudian untuk pengaturan jaringannya yakni menggunakan settingan di bridge. Untuk koneksi ke internet, di sini saya menggunakan koneksi ke bridge ke wireless. Oke. Ya, yang pertama adalah terlebih dahulu kita login ke sistem root dari Linux. Nah, yang berikutnya kita atur dulu IP address dari server yang nanti kita akan gunakan. Ya, kita tambahkan script untuk konfigurasi IP address-nya. Kemudian kita tambahkan untuk address-nya, alamat IP-nya. IP-nya saya setting sesuai dengan satu network dengan jaringan utamanya. Kita cek dulu. Ya. IP untuk jaringan utamanya yaitu 192.168.0.103, sehingga IP untuk routernya kita buat satu network dengan ini. Kemudian gateway-nya sama. Selanjutnya simpan konfigurasi, Ctrl X, yes, enter. Kemudian restart untuk jaringannya. Kita cek IP-nya apakah sudah berubah. Ya, IP-nya sudah berubah. Selanjutnya adalah untuk menginstal Kakti. Di sini kita membutuhkan 3 buah DVD, yakni untuk DVD repository dari server Debian yang akan kita gunakan, di mana kita membutuhkan DVD binary 1, binary 2, dan binary 3. Di sini saya sudah menyediakan 3 buah DVD binary untuk paket instalasi Linux Debian-nya. Selanjutnya adalah kita update. Kita lakukan update untuk paket
repository dari DBA-nya menggunakan DVD 1, 2, dan 3. Kita mulai dari DVD yang pertama, masukkan DVD-nya, kemudian tambahkan perintah apt cd-rom add. Tunggu sampai server Debian mengindeks. Setelah itu kita update untuk DVD 1, apt get update. Ya, untuk update DVD 1 telah selesai, kita lanjutkan ke DVD yang kedua. Tambahkan perintah cd-rom add. Kemudian tambahkan perintah apt get update. Ya, kita tunggu sampai update DVD 2 selesai. Selanjutnya kita update untuk DVD yang ketiga. Baik, update untuk 3 DVD telah selesai kita update. Langkah selanjutnya adalah kita install untuk paket service dari Kakti. Kita tambahkan perintah apt get install Kakti. Ya, do you want to continue? Anda tekan yes, huruf Y, enter. Kemudian di sini akan muncul peringatan untuk memasukkan DVD binary 1. Ya, kita masukkan DVD binary 1 ke sistem VirtualBox-nya, kemudian tekan enter. Ya, tunggu sampai proses itu nanti menampilkan untuk update menggunakan DVD yang kedua ataupun yang ketiga. Perlu diketahui bahwa Kakti ini merupakan salah satu software yang difungsikan sebagai monitoring server maupun monitoring jaringan yang sifatnya dia open source sehingga boleh digunakan oleh siapapun. Dan juga Kakti ini bersifat web based sehingga bisa diakses melalui web browser selama connect dengan jaringan.
Ya. Setelah ini kita diminta kembali untuk mengupdate menggunakan paket DVD binary yang ketiga. Tekan enter. Kemudian akan muncul menu untuk konfigurasi Kakti. Kita pilih yes karena kita akan mengkonfigurasi untuk database Kaktinya. Kemudian kita diminta untuk memasukkan password yang digunakan untuk SQL ke database Kaktinya. Ulangi password salah. Ya. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk memilih web server yang akan digunakan untuk Kakti. Kita pilih Apache 2. Ya, sampai di sini langkah instalasi Kakti telah selesai. Sebetulnya kita sudah bisa mengakses Kakti melalui browser yang tersedia dengan cara memanggil melalui IP address dari server yang kita gunakan tadi. Jadi saya menggunakan IP 0.100/Kakti. Ya, maka akan muncul halaman untuk konfirmasi user dan password untuk login ke Kakti. Untuk user kita isikan admin, password seperti password yang tadi Anda isikan pada saat konfigurasi di awal. Tekan enter atau login. Passwordnya salah. Ya. Baik, sampai di sini langkah instalasi Kakti telah selesai. Akan tetapi kita belum bisa menampilkan grafik karena untuk menampilkan grafik kita membutuhkan service tambahan yaitu SNMP. Sehingga kita install dulu SNMP di servernya. Sampai di sini langkah instalasi telah selesai untuk SNP-nya. Selanjutnya kita konfigurasi dulu untuk SNP-nya. Dengan cara nano etc snmpd.conf. Tekan enter. Ya, yang perlu kita konfigurasi adalah IP agent address. Ini kita ganti sesuai dengan IP dari server yang kita akan monitoring. 168.0.1
100. Kemudian protokol untuk kakti itu menggunakan protokol UDP dengan nomor port kita setting ke 161 untuk defaultnya. Kemudian kita menuju ke baris yang bawah, kita cari untuk RO Community Public. Nah, ini kita aktifkan dulu. Kita aktifkan. Kemudian untuk local hostnya kita ganti sesuai dengan IP dari komputer server yang kita gunakan. 192.168.0.100. Itu yang kita konfigurasi, yang kita ganti. Kemudian kita simpan konfigurasi ini. Ctrl X, yes, enter. Selanjutnya service SNMP-nya kita restart. Service SNMP restart. Ya. Kemudian kita menuju ke web browser. Kita lanjutkan untuk pembuatan grafik. Kita awali dengan pembuatan device terlebih dahulu. Create device. Selanjutnya tambahkan device dengan cara klik add di sudut ini kanan atas. Kemudian kita isikan deskripsi dari device yang akan kita buat. Sebagai contoh saya isikan device-nya monitoring server. Kemudian hostname kita ganti sesuai dengan IP yang kita akan monitoring. Kita isikan IP server. Kemudian host template. Host template kita ganti menggunakan bawaan dari SNMP host. Nah, kita ganti ini. Kemudian kita klik tombol create di sudut bawah kanan. Nah, pastikan bahwa save successfully untuk pembuatan device yang akan kita gunakan untuk melakukan monitoring. Ini sudah ada konfirmasi save successfully. Selanjutnya adalah membuat grafik dengan cara klik create graphs for this house. Kemudian kita pilih template grafik apa yang akan kita buat untuk monitoring. Sebagai contoh, saya akan buat untuk monitoring penggunaan CPU dari server, kemudian pemakaian rata-rata beban yang masuk ke server, yang ditanggung ke server, kemudian rata-rata penggunaan dari RAM atau memori dari server. Ini kita monitoring. Kemudian saya tambahkan untuk traffic yang keluar masuk melalui interface dari nPanel S3 untuk servernya. Ini saya tambahkan untuk monitoringnya. Jadi nanti saya akan menambahkan 4 buah grafik yang nanti akan kita pakai untuk melakukan monitoring. Klik create. Langkah selanjutnya kita buat ke menu graph trace di manajemen. Ya. Kemudian kita tambahkan graph trace baru, add. Kita beri nama. Sebagai contoh adalah grafik untuk monitoring. Kemudian klik tombol create. Langkah selanjutnya untuk graph trace-nya ini sudah kita buat dengan nama grafik monitoring. Nah, nanti di dalam graph trace ini akan ada grafik item-item dari grafik, yaitu masuk di dalam tree items. Sehingga di sini kita tambahkan dulu tree itemnya, add. Kemudian tipenya kita ganti menjadi graph. Kemudian di bawahnya
Ini kita ganti sesuai device yang tadi kita buat, monitoring server untuk penggunaan CPU dan lain sebagainya. Kemudian klik tombol create. Ya, ini ada satu grafik untuk monitoring server, yaitu akan memonitor penggunaan CPU dari server Linux-nya. Jika kita akan menambahkan jenis grafik yang lain yang difungsikan untuk melakukan monitoring, maka kita tambahkan di tombol add. Ya, sebagai contoh, yang kedua adalah penggunaan memori. Create. Kemudian saya tambahkan satu grafik lagi untuk memonitor traffic yang keluar dan masuk ke interface servernya. Ya, di sini kita sudah membuat 3 buah grafik. Nah, kita akan tampilkan grafik hasil dari monitoring, tapi sebelumnya kita cek dulu apakah device dari monitoring server ini sudah berstatus up atau jalan. Nah, di sini kita sudah statusnya up, artinya dari SNMP servernya itu sudah terhubung ke tampilan dari web browser ini, Kakti. Kita masuk ke graph, kemudian kita buka grafik monitoring. Nah, maka akan ditampilkan sejumlah grafik sesuai dengan 3 item yang tadi kita buat di menu graph trace. Nah, di sini ada 3 buah 3 item yang ditambahkan, CPU usage, memory, dan traffic. Maka di grafik, di graph akan ditampilkan 3 buah grafik yang berfungsi untuk memonitor sesuai dengan fungsinya masing-masing, yaitu CPU untuk memonitor kinerja dari CPU, kemudian memory usage untuk memonitor penggunaan RAM, dan juga traffic inti untuk memonitor lalu lintas keluar masuknya data yang menuju dan keluar dari interface ENP0 S3. Kita tunggu beberapa waktu hingga grafik ini nanti akan memonitor, menampilkan sejumlah grafik. Ya, kemudian di sini ada default tree. Ini sebenarnya tidak kita gunakan sehingga bisa kita hapus di menu konsol. Kemudian graph trees. Ya, karena yang nanti akan kita gunakan itu hanya grafik monitoring, sehingga default tree sebaiknya kita hapus. Ya, kita kembali ke menu graph. Kita tunggu beberapa saat hingga masing-masing grafik ini menampilkan grafik. Kemudian saya jelaskan sekilas di bagian sumbu X dan sumbu Y dari grafik ini itu akan menampilkan untuk sumbu X adalah waktu atau periode, kemudian untuk sumbu Y menunjukkan besaran dari data yang akan dilakukan monitoring. Sebagai contoh, yang dimonitor adalah penggunaan CPU. Yang dimonitor adalah penggunaan CPU, maka yang ditampilkan pada sumbu X, nah, ini grafik sudah muncul.
pada sumbu X akan menampilkan warna merah dan warna biru, di mana warna merah itu akan menunjukkan CPU yang mengerjakan proses di dalam sistem. Kemudian warna biru itu menunjukkan proses yang dilakukan oleh user. Nah, monitoring ini akan merekam sesuai dengan waktu secara real time. Jadi prosesor ini, server ini mulai aktif setelah jam 00.44 ke atas. Taruhlah di sini 00.45. Nah, 00.45, jadi jam 00.45 server ini melakukan proses untuk CPU-nya. Kita lihat untuk jenis grafik yang lain. Yaitu untuk monitoring traffic yang keluar dan masuk menuju interface dari server ini. Sudah ada traffic atau belum? Nah, sepertinya kita masih menunggu. Pada intinya ini adalah fungsi dari Kakti yang mana dia akan melakukan monitoring terhadap jaringan yang ada di dalam topologi dari server tersebut, sehingga sesuai dengan fungsi dari Kakti untuk melakukan monitoring bisa berupa monitoring dari perangkat kerasnya, kinerja dari perangkat keras server, maupun monitoring dari traffic yang masuk dan keluar ke dalam sistem jaringan atau ke dalam servernya. Demikian tutorial dari kami tentang Kakti yang digunakan sebagai monitoring jaringan. Terima kasih, semoga bermanfaat.